10 menit waktu Bapak untuk menjawab pertanyaan dari saya sebanyak 5, dimulai dari sekarang. Untuk mewujudkan masyarakat Ngada yang maju, sejahtera, dan berbasis budaya serta teknologi, kita menjadikan sektor ekonomi sebagai misi yang pertama. Lalu UMKM sebagai salah satu segmen di sektor pertanian, sektor sekunder di ekonomi, akan menjadi fokus paket hebat. Di UMKM kita mendorong untuk melakukan penumbuhan UMKM. Penumbuhan UMKM dari para pemuda, pemudi, lulusan sekolah SMK, lulusan sekolah perguruan tinggi, yang sekarang begitu banyak ada di pedesaan. Mereka kita dorong untuk bergerak, untuk menerima, mengolah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dengan berbagai keterampilan yang akan dilakukan. Yang kedua, kita akan mengirim para pemuda, pemudi untuk melakukan magang, kerjasama dengan daerah lain di Jawa, dengan budaya, dengan kesamaan untuk memperhatikan ekonomi daerah Ngada. Kita lakukan pertukaran setelah 6 sampai dengan 1 tahun, 6 bulan sampai dengan 1 tahun, mereka kembali untuk menjadi tenaga pengusaha kecil menengah. Kita lakukan penumbuhan dengan bantuan biaya minimal 50 juta per orang, dan per kelompok 100 sampai dengan 200 juta untuk usaha. Kita jadikan Kabupaten Ngada sebagai sentra usaha ekonomi Flores. Ngada berada di tengah-tengah Pulau Flores. Kita membuat para pengusaha kecil kita menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Ngada, dari utara ke selatan. Utara harus menjadi penggerak di wilayah Riung, kawasan industri Riung sampai dengan Lengkong Sambi. Di sana kita dorong para pengusaha untuk menerima, bekerja sama dengan UMKM kita yang ada di desa-desa, yang ada di kecamatan, dan bergerak keluar jika nanti bisa dilakukan ekspor, jika bisa antar pulau. Tapi kita dorong dulu untuk memenuhi kebutuhan kita yang ada di dalam wilayah kita masing-masing. Itu untuk para pemuda dan pemudi lulusan sekolah SMK, lulusan perguruan tinggi. Kemudian para ibu-ibu, para pengusaha yang ada di sini, mereka kita bantu biaya yang bergerak untuk urusan usaha kecil dan menengah di pinggir jalan. Usaha kecil menengah itu usahanya itu di pinggir jalan. Di belakangnya itu fabrikasi, industri. Mereka ada konter di situ. Mereka akan lakukan kerjasama. Kita membantu, ada kemitraan antara koperasi, perbankan, CSR. Kita dorong kerjasama. Kita mengajak semua CSR untuk menjadi penggerak di sini, agar sektor ekonomi sekunder kita dan tersier tetap dilakukan di sini. Sektor pertanian tetap menjadi prime mover, tidak bisa ditinggalkan. Ini ada hubungan satu sama lain. UMKM tetap akan menjadi penggerak, tetap akan menjadi penarik, sedangkan penyedia bahan baku, bahan dasar, bahan mentah disiapkan melalui sektor pertanian
silakan untuk bisa dilanjutkan, Bapak. Mau dilanjutkan atau ke pertanyaan selanjutnya, Pak? Saya punya 5 pertanyaan, Pak. Iya, mau dilanjutkan atau mau ke pertanyaan selanjutnya saya tawarkan? Oke, karena tadi dibicarakan tentang menciptakan entrepreneur, ini dilanjutkan bagaimana kemudian merubah mindset, strategi apa yang disiapkan oleh paslon hebat untuk bisa membuat mindset warga di Ngada yang biasanya hanya ingin menjadi pegawai, pada akhirnya mau menjadi entrepreneur. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Memang ini sekian lama dari orang-orang tua kita dulu itu melihat bahwa pegawai negeri sipil itu menjadi primadona. Ini mindset sekian lama. Tapi dengan banyaknya sumber daya manusia tidak tertampung semua di pegawai negeri sipil. Sekarang jujur saja di sekolah-sekolah di bidang kesehatan banyak honorer-honorer. Sehingga saya dan Pak Anies paket hebat mau menawarkan ini unggulan di bidang pertanian supaya anak-anak muda kita yang pulang belajar dari Kupang, dari Jawa, supaya ada mental untuk menjadi petani. Menjadi petani yang handal, menjadi petani yang hebat. Dengan sentuhan tawaran ke depan ada alih teknologi. Sehingga kemarin hanya secara tradisional, ke depan kita mau supaya ada traktorisasi sesuai dengan kondisi dan topografi kita di Ngada ini. Anggaran juga ke depan yang kemarin di bidang ini sangat kecil, kurang lebih 4-5 miliar. Contoh di Dinas Pertanian, mana mungkin kita mengurusi perut rakyat, mana mungkin mengurusi ekonomi masyarakat dengan anggaran yang sangat kecil. Ke depan kita bila perlu 3 kali lipat sampai 6 kali lipat, melipat gandakan anggaran ini supaya apa yang disampaikan yang ujung dengan UKM tadi, usulan cepat, merespon, sehingga di pinggiran kota Bejawa ini mereka bisa menampung hasil-hasil pertanian dari desa-desa. Di sini di pinggiran kota, di kota ini dari primer ke sekunder dulu, baru ke tersier. Saya kira itu Ibu Moderator Ya, yang Bapak pertama. sudah sampaikan berkaitan mengenai pertanian, ini tentunya ingin didorong karena menjadi sektor unggulan. Nah, bagaimana kemudian menarik investor, mengingat kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat melalui DAK dan DAU, maka pemerintah pusat pun akan kesulitan karena kita sudah mengalami defisit neraca anggaran yang sedemikian dalam. Strategi apa yang kemudian akan diupayakan? Baik. Ini adalah keperpihakan paket hebat. Di masa pandemi ini, kita harus ada beberapa kegiatan atau program kita harus ditunda. Harus kita melakukan berani untuk kita menggeser. Kemana arah gesernya? Kita harus melakukan penguatan kepada sektor-sektor produktif kita. Para petani kita, para peternak kita, para nelayan kita. Kita tidak tahu pandeminya kapan normal. Resesi nasional, pertumbuhan ekonomi sekarang minus 2%. Bukan tidak mungkin daerah kita akan tertutup. Pernah PSBB, lockdown, dan kita pastikan untuk melakukan ketahanan daerah kita harus persiapkan di sektor ini. Pangan, ekonomi kita harus kuat, pergerakan akan tertutup, kita ada produksi di sini, akan terjadi pertukaran jasa, barang dan jasa antar wilayah. Dari selatan membutuhkan beras, mereka membeli. Dari utara, dari tengah membutuhkan ikan, akan dibutuhkan dari selatan. Kita tetap dengan anggaran yang tersedia, kita dorong, kita kurangi sektor yang belum mendesak. Prinsip di dalam pengalokasian anggaran adalah urgensi, keterdesakan, dan kelayak masa kita.
Ya, ketika kita ingin mendorong produksi pertanian tidak hanya mencukupkan infrastruktur, termasuk juga kebutuhan alat-alat. Tetapi perlu diperhatikan juga sumber daya manusia yang mengerjakannya. Nah, upaya apa yang kemudian akan dilakukan untuk bisa mendorong agar kualitas sumber daya manusia khususnya yang akan mengerjakan sektor pertanian sebagai unggulan pasangan hebat ini supaya bisa mengoptimalkan hasil produksinya. Karena kalau dilihat di Ngada ini pelayanan pendidikannya masih kurang, termasuk juga sinergi dengan lembaga pendidikan swasta. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tentunya kita menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka alih teknologi, menyiapkan yang dari sekolah-sekolah SMK diberi pendidikan khusus supaya bagaimana pelatihan, supaya mereka bisa mengendalikan alsintan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan tentunya ada unit pengelolaan tersendiri yang dikelola, brigade tersendiri, tidak lagi diurus oleh ASN, langsung tenaga-tenaga profesional. Terima kasih. Baik. Jadi akan dibuat suatu lembaga baru yang khusus untuk meningkatkan kualitas SDM, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Boleh saya minta aplaus terlebih dahulu untuk paslon hebat, paslon nomor urut 5. Sekali lagi Bapak-Bapak, saya siapkan 5 pertanyaan untuk bisa mengelaborasi lebih jauh visi misi Bapak. Jadi kalau dinilai sudah cukup, maka saya akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjutkan ke paslon nomor 4, paslon Credo, yang memiliki visi terwujudnya masyarakat Ngada yang sejahtera, inovatif, dan berkeadilan. Pertanyaan yang pertama Bapak-Bapak, mewujudkan daya saing, daya inovasi, dan daya wirausaha dalam satu waktu bukan perkara mudah. Mana yang kemudian menjadi prioritas paslon? Usaha apa yang dibutuhkan untuk merealisasikannya karena tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Ngada masih rendah? Waktu Bapak 10 menit dimulai dari sekarang. Strategi paket Credo adalah yang pertama kita harus berikan dulu seperti visi kami, pendidikan dan pelatihan terutama di sektor non formal, pelatihan kursus-kursus dengan merubah mindset orang Ngada untuk keluar dari cara berpikir lama, zona nyaman itu, masuk kepada sebuah zona baru di mana kewirausahaan, semangat entrepreneurship itu menjadi sesuatu yang penting ya. Nah, ketika mereka memiliki jiwa wirausaha dalam mengembangkan usahanya itu untuk sektor mikro, kecil dan menengah, kita dorong pelatihan-pelatihan, kita kasih dia modal usaha, kemudian usaha yang dikembangkan atau komoditi yang dikembangkan oleh masyarakat kita itu mesti memiliki value added, mesti memiliki nilai tambah ekonomi dan memenuhi tuntutan pasar sehingga hukum supply and demand itu terpenuhi ya. Ada semangat kewirausahaan kita pacu, itu pertama kita rubah cara berpikirnya dulu, kemudian kita kasih pendidikan, pelatihan, kasih modal juga. Nah setelah itu langkah yang berikutnya adalah setelah dia punya semangat kewirausahaan, dengan sendirinya kita dorong supaya daya saing di pasar, ada semangat competitiveness-nya itu di situ. Terima kasih. Selanjutnya ketika Bapak sampaikan akan diberikan beasiswa termasuk juga pelatihan dan lain-lain, tentu ini tidak akan jauh-jauh dari anggaran. Salah satu misi Bapak juga menyediakan infrastruktur. Nah, bagaimana kemudian menyediakan seluruhnya ketika dana APBN ini terbatas? Yang jelas negara pasti akan sering terlambat menyalurkan DAK dan DAU kepada daerah karena kontraksi ekonomi kita sudah minus 5%. Silakan. Prinsip pengalokasian ketika kita memilih ini infrastruktur, ini pelatihan untuk penguatan sumber daya manusia, prinsip kita itu ada prinsip proporsionalitas dan realistis dengan keadaan. Nah, karena kita fokus pada sumber daya manusia, kalau Credo berpandangan Bapak, kita mesti mendorong dulu penguatan sumber daya manusia, pelatihan kurs-kurs ini supaya dia memiliki ketahanan ekonomi, karena bagaimanapun dia adalah kelompok yang rentan dari wabah pandemik ini ya. Dan untuk pelatihan juga hari ini karena kita di era pandemik tidak bisa kita berkumpul latih di Surabaya, di Jakarta, terpaksa mungkin di pola virtual, mungkin di pola Zoom meeting yang kekinian hari ini tidak bisa kita kirim orang ke Surabaya, itu membahayakan juga. Itu berarti kita ambil wabah baru dari sana ke sini ya. Nah kemudian kita akan juga mengalokasikan proporsi anggaran untuk mengatasi keterisolusian biaya dan terutama mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu pembukaan jalan ke kantong-kantong produksi secara proporsional.
Jadi secara proporsional ya Pak ya. Ini yang kemudian menarik juga sempat Bapak singgung kaitannya mengenai digitalisasi. Nah bagaimana kemudian paslon Credo ini mengawinkan potensi unggulan dengan program digitalisasi yang dicanangkan, padahal kondisi Kabupaten Ngada sendiri masih berat, palaparing belum beroperasi maksimal di kabupaten ini. Apalagi ketika listrik mati sinyalnya ikut mati Pak. Baik, prinsip Credo adalah ketika kita menggagas sebuah perubahan itu selalu memang sulit, tetapi bukan tidak bisa. Kita mulai secara gradual, kita tidak bisa memaksakan kondisinya harus satu kali sempurna. Kita bisa lakukan itu secara gradual. Dengan pertama kita berkomunikasi dulu dengan pihak pemerintah pusat yang memiliki otoritas untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Kedua, dengan alokasi anggaran yang terbatas kita mulai mengembangkan hotspot, wifi gratis, kemudian juga kalau pemerintah pusat kita lobby, kita komunikasi bisa mendorong adanya smart village di desa-desa, desa-desa cerdas, kampung-kampung cerdas. Kemudian kita dorong itu dengan kolaborasi anggaran daerah, mungkin juga anggaran pemerintah pusat, mungkin belum maksimal, tapi kita harus mulai minimal mengembangkan pilot project untuk digitalisasi. Karena kami punya pikiran jauh ke depan, sampai dengan mengembangkan apa yang disebut digital business, digital economy, digital trading juga. Kita dorong anak-anak muda kita ini kebanyakan sarjana komunikasi, sarjana informatika. Ilmu mereka sudah cukup, tapi kita mungkin membantu menyiapkan infrastrukturnya di kabupaten ini untuk mereka. Terima kasih. Bapak sempat sampaikan dalam misinya paslon akan berupaya mewujudkan masyarakat yang peduli lingkungan hidup. Nah, bagaimana kemudian pandangan paslon ini tentang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup? Dan program apa kemudian yang ditawarkan untuk mengatasi kendala yang ada termasuk mengupayakan budaya hidup bersih dan meminimalisasi pembakaran lahan untuk pertanian? Menjawab pertanyaan ini, paslon Credo berpandangan bahwa masyarakat harus pertama-tama pemerintah bekerja keras untuk merubah cara berpikirnya, bahwa membuka lahan baru tidak harus dengan membakar lahan. Kita sudah punya teknologi, kita sudah punya obat-obatan organik juga yang bisa membantu untuk membuka lahan baru. Kita memang dalam pandangan kami, tugas sentral yang dilakukan itu adalah peran para penyuluh pertanian lapangan untuk melatih para petani kita ini membuka cara berpikirnya, bahwa membuka lahan baru untuk mengembangkan pertanian, melakukan ekstensifikasi lahan pertanian tidak harus dengan membakar. Kita bisa pola terasering, juga dengan pola rebosasi, dengan pola lain yang memang yang produktif. Kita membuka pertanian, kita mendorong pembangunan sektor lain tanpa merusak lingkungan hidup. Karena itu kita dorong masyarakat untuk banyak menanam pohon, kita mendorong masyarakat juga untuk melestarikan lingkungan. Kalau dia sudah menanam pohon di kebun-kebunnya, dia tidak akan juga membakar, karena kalau dia bakar, pohonnya yang dikorbankan pertama. Itu Mbak. Ya, ini pertanyaan terakhir. Ketika bicara mengenai perubahan, maka ini ada culture yang dirubah. Dan merubah budaya bukan perkara mudah. Bukan hanya merubah satu kampung, tetapi satu wilayah, yakni Kabupaten Ngada yang ada puluhan ribu jiwa. Nah, bagaimana kemudian strategi merubah culture itu Pak, supaya target yang Bapak canangkan ini bisa tercapai, karena salah satu visi utamanya adalah menjadikan sejahtera. Silahkan. Baik Bu, kalau saya menambahkan, tidak hanya culture yang kita rubah. Culture itu kita perbaiki, kita rubah. Ya, culture itu kan dari kata kolere, ya, kolere dalam bahasa Latin artinya mengelola. Nah, yang bisa mengelola ini adalah manusia yang punya rasio, yang punya akal budi. Berarti menurut saya tidak ada ruang tertutup dalam diri manusia untuk dirubah cara berpikirnya. Tidak ada sesuatu yang dianggap mati yang membuat dia tidak berubah. Kita punya tugas adalah melakukan edukasi, melakukan penyadaran, konsentrasi pembatinan. Kita arahkan mereka untuk merubah itu. Kemudian kita lakukan pendekatan yang manusiawi yang baik, yang mengarahkan mereka untuk merubah itu. Nah, kalau culture-nya itu berubah menurut saya, sampai dia membatinkan apa yang dia hidup itu sebagai value, sebagai nilai. Dan kami ingin menetapkan pemerintahan baru ke depan sebagai manajemen pemerintahan baru berbasis nilai. Ya. Itu yang ingin kami bangun ke depan, tidak hanya mengubah culture, sampai dengan culture itu berubah, sampai pada munculnya value, nilai dalam masyarakat, nilai kebaikan, kebenaran, kejujuran, yang tidak hanya di hidup masyarakat, tetapi juga oleh aparatur pemerintah, oleh kami para pejabat politisi. Sehingga menurut saya, meskipun ini sulit, kami berkeyakinan, culture itu kolere, mengubah suatu keadaan, dan itu manusia yang punya akal budi, saya yakin itu bisa berubah.
kecuali tidak punya akal budi. Terima kasih, saya kembalikan. Masih ada waktu 2 menit. Ada yang mau ditambahkan oleh Pak Wakil mengenai jawaban-jawaban? Tidak ada, dilewatkan. Baik, tepuk tangan untuk paslon Credo. Kita geser paslon Pasgut, paslon nomor 3. Visi yang disampaikan adalah terwujudnya masyarakat Ngada yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pertanyaan yang pertama Bapak-Bapak, dalam pandangan paslon, seberapa kuat kemudian ketahanan ekonomi Kabupaten Ngada saat ini? Upaya apa yang diusulkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dengan postur APBN yang sangat bergantung dengan aliran dana dari pusat, mengingat negeri ini tengah resesi? Waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Bagi Pasgut, dalam kondisi pandemi COVID ini, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang kita kategorikan dalam jangka pendek. Lalu kita berpikir bahwa masa jabatan ini kan 2021-2024. Oleh karena itu memang prioritas kita adalah bagaimana menjaga ketahanan pangan, kekuatan ekonomi masyarakat dalam situasi pandemi COVID ini. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat